Selamat datang di channel TV Baik. Video ini menampilkan soal, jawaban dan juga pembahasan. Sebelum mengerjakan, siapkan kertas dan bolpoin atau pensil untuk menulis jawaban Anda. Soal simulasi ini dilengkapi timer atau penghitung waktu. Jadi Anda bisa melatih kecepatan Anda dalam menentukan jawaban. Pastikan Anda fokus agar bisa benar-benar mengukur kesiapan Anda dalam menghadapi ujian PPPK yang nyata nanti. Setelah menjawab semua soal, tuliskan berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab dengan benar di kolom komentar. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perluasan wilayah. 2. Standarisasi Al-Quran. 3. Pengangkatan pejabat negara. 4. Pembangunan fisik. 5. Menggagas ilmu nahwu yang pertama. Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Utsman bin Affan menempuh jalan dan strategi dakwah ditunjukkan dengan nomor A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, 5, C. 1, 2, 4, 5. D1, 3, 4, 5, E2, 3, 4, 5. Selain Masjid Cordoba, Kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia juga mendirikan Universitas Cordoba yang terkenal di Eropa pada abad pertengahan, sehingga banyak kalangan non-muslim menimba ilmu di universitas tersebut. Ketertarikan mereka belajar di Universitas Cordoba dengan alasan A. Biaya kuliah yang sangat terjangkau dan murah. B. Memiliki ilmuwan-ilmuwan ternama yang mumpuni di bidangnya. C. Cordoba merupakan kota tercanggih di masanya. D. Universitas Cordoba memiliki bangunan yang indah dan megah. E. Universitas Cordoba menawarkan beasiswa pada mahasiswa non-muslim.
Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali A. Madinah, Baghdad, Kairo Mesir, B. Yerusalem, Mekah, C. Konstantinopel, D. Afghanistan. Teori tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara adalah A. Teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori China. B. Teori Gujarat, teori Melayu, teori Persia, dan teori China. C. Teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Jepang. D. Teori Iran, teori Mekah, teori Persia, dan teori China. E. Teori Gujarat, teori Madinah, teori Persia, dan teori China. Strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan itu untuk masuk Islam. Kejadian mengharukan ketika bangsawan itu rela melepaskan jabatan dan rela meninggalkan harta dan keluarga untuk bergabung dalam dakwah Islam. Strategi ini dilakukan oleh A. Sunan Gunung Jati, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Kudus, D. Sunan Muria, E. Sunan Derajat. Situasi masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam terpengaruhi oleh sistem kasta dalam agama Hindu yang menjadikan perbedaan golongan kelas dalam kehidupan. Datangnya Islam merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran para wali dan para muballigh yang memiliki kekhasan corak strategi dakwah, sebagaimana Sunan Kudus yang mengembangkan dakwah dengan cara A. Menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan pengobatan gratis. B. Bergaul dengan masyarakat sambil mengajarkan keterampilan berdagang. C. Memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha dan memilih kesenian sebagai sarana berdakwah. D. Menciptakan tembang-tembang keislaman berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islami. E. Memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra bangsawan untuk menyebarkan Islam. Untuk menjalankan misi ilahiyah dalam menyebarkan syiar Islam, memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab,
serta mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang telah ditaklukkan, mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Arab. Penetrasi Islam di Afrika dilakukan melalui A. Penaklukan, B. Pendidikan, C. Pemberian hadiah, D. Pengiriman utusan, E. Perdagangan. Secara historis, kaum muslimin telah memberi pengaruh dalam evolusi masyarakat Amerika beberapa abad sebelum Christopher Columbus menemukannya. Walaupun catatan sejarah berbicara seperti di atas, tetapi masuknya Islam sendiri di Amerika oleh para ahli masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori yang tegas menyatakan kedatangan Islam masuk ke Amerika. Berikut ini adalah fakta-fakta masuknya Islam di Amerika, kecuali A. Muslim Andalusia mengunjungi benua Amerika, abad 12. Jauh sebelum Columbus, 1493 M. B. Tahun 1178 M. Sebuah dokumen dari dinasti Sung mencatat perjalanan pelaut muslim ke sebuah wilayah bernama Mulanpi, Amerika, C. Tahun 1310 M. Abu Bakari seorang raja muslim dari kerajaan Mali melakukan serangkaian perjalanan ke dunia baru, benua Amerika, di tahun 1530 M. Budak dari Afrika tiba di Amerika. Lebih dari 10 juta orang Afrika dijual ke Amerika. 30% budak dari Afrika itu Islam. Tahun 1650 M. Islam masuk ke Amerika melalui jalur perdagangan.